Rio Ferdinand berbicara tentang B Arsenal. Apakah dia transfer terbaik Arsenal? Kejutan dari mantan direktur Arsenal. Efek Piero Hincapié ke Arsenal. Keputusan Mikel Arteta. Bursa transfer musim panas Arsenal. Rio Ferdinand berbicara tentang B Arsenal. Nah, Rio Ferdinand, mantan pemain Manchester United, cerita nih soal obrolannya sama Gabriel Magalhaes dari Arsenal. Dulu dia sempat ngasih kritik soal gimana Gabriel main di lapangan, khususnya soal cara dia ambil keputusan di momen penting. Ferdinand sempat bilang kalau Gabriel kadang bikin pelanggaran dan penalti yang bikin timnya rugi. Dan itu tanda dia harus lebih dewasa saat main. Pas aku nonton dia lawan Liverpool, Ferdinand bilang dia ingat waktu Gabriel sempat ngirim pesan pribadi buat jawab kritiknya. Dia kasih penalti di akhir musim, banyak keputusan yang kurang pas, kayak penalti itu. Ferdinand bilang supaya jadi backup, Gabriel harus bisa kontrol emosi dan gak asal ambil keputusan waktu situasi kritis. Semakin cepat dia bisa jaga emosi, semakin bagus dia jadi pemain. Gabriel gak diam aja, dia langsung balas chat Ferdinand buat jelasin pendapatnya. Dia bilang, kamu belum pernah main di posisi aku, dan aku sih ingat sama kamu, tapi cara kamu berbicara tidak adil. Ferdinand paham perasaan Gabriel, karena dia sendiri juga pernah ngalamin hal serupa pas dikritik. Tapi seiring waktu, mereka ngobrol lagi dan Gabriel akhirnya ngerti maksud Ferdinand dan bilang, mungkin kamu benar, aku salah paham waktu itu. Menurut Ferdinand, sekarang Gabriel udah banyak berkembang. Dia udah bisa main lebih tenang dan gak gampang bikin kesalahan konyol. Pengalaman dan sabar itu kunci buat pemain berkembang. Dan Ferdinand yakin Gabriel sekarang lebih matang di lapangan. Sejak itu, Gabriel juga udah jadi salah satu B andalan di lini pertahanan Arsenal yang dilatih Mikel Arteta. Ferdinand pun ngasih pujian buat perkembangan itu. Apakah dia transfer terbaik Arsenal? Musim panas ini, Arsenal lagi heboh belanja pemain sampai 250 juta pound. Banyak yang bahas pemain mahal seperti Gyökeres dan Eze, tapi ada satu transfer yang keren banget tapi tidak banyak yang nyadar, yaitu Christian Mosquera. Mosquera ini bek muda Valencia, baru 21 tahun, tapi Arsenal cuma bayar 13 juta pound. Murah banget kalau lihat kualitasnya. Waktu main lawan Liverpool, dia malah tampil keren, tenang dan siap buat main di Liga Inggris. Valencia memang lagi keuangan susah, jadi Arsenal pintar banget manfaatin situasi itu buat dapetin Mosquera dengan harga miring. Mosquera punya skill bola bagus, pintar baca permainan, dan fisiknya oke buat Liga Inggris. Kontraknya juga panjang, 5 tahun, jadi Arsenal punya kendali buat masa depannya. Kalau dia terus berkembang, nilai pemain ini bisa naik 3 kali lipat, jadi ini investasi yang sangat cerdas. Meski transfer besar menarik perhatian, kesepakatan Mosquera ini nunjukin kalau Arsenal jago cari pemain muda berbakat dengan harga pas. Kalau Mosquera sukses, 13 juta pound yang dikeluarin bakal jadi keputusan paling jitu musim ini. Kejutan dari mantan direktur Arsenal. 8 bulan setelah ninggalin Arsenal, Edu Gaspar tiba-tiba jadi pahlawan di hari terakhir bursa transfer. Dia ngasih solusi buat masalah Zinchenko yang bikin klub ribet soal gaji besar. Zinchenko, pemain Ukraina yang pernah di Manchester City, gabung Arsenal tapi kesulitan dapat posisi inti. Dengan kontrak yang bakal habis tahun depan dan gajinya yang besar, Arsenal agak berat buat pertahankan dia. Nah, Edu yang sekarang jadi kepala sepak bola di Nottingham Forest, justru bantu mantan klubnya dengan ngatur pinjam Zinchenko ke Forest. Ini bikin Arsenal gak perlu keluarin gaji Zinchenko 1 musim penuh, jadi lega banget secara finansial. Kecepatan kesepakatan ini juga gak main-main, cuma butuh waktu singkat setelah kabar bocor, langsung deal. Fans Arsenal pun puas dan bilang ini langkah terbaik dari mantan direktur mereka. Dari sisi taktik, memang Arteta pengen segarkan lini belakang, dan dengan pemain baru seperti Hincapié, kepergian Zinchenko bukan masalah besar. Forest pun dapat pemain berpengalaman yang bisa bantu mereka bertahan di Liga Inggris. Jadi, walaupun Edu sudah tidak di Arsenal, dia tetap kasih kontribusi besar yang manfaatnya dirasain jelas sama klub. Ini bukti kalau transfer tidak cuma soal beli mahal, tapi juga soal strategi dan jaringan yang kuat. Efek Piero Hincapié ke Arsenal. Hincapié resmi diumumkan oleh Arsenal,
dari Bayer Leverkusen dengan status pinjaman selama 1 musim. Sejak bergabung dengan Leverkusen pada tahun 2021, Hincapié telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan. Konsistensinya memainkan peran penting dalam keberhasilan Leverkusen meraih gelar Bundesliga tanpa terkalahkan pada musim 2023-24. Kedatangan Piero Hincapié di hari terakhir bursa transfer bukan cuma untuk menambah pemain cadangan, tapi juga buat mengubah permainan di sayap kiri Arsenal. Sejak gabung dari Crystal Palace, Eberechi Eze suka geser ke tengah dan belum ketemu posisi pas. Hincapié yang lincah main bek kiri bikin Eze bebas gerak tanpa takut sisi kiri bocor. Sayap kiri Arsenal selama ini agak bermasalah karena bek yang main kurang kuat bertahan. Hincapié yang biasa main di Bundesliga jadi solusi, kuat di belakang tapi juga dukung serangan. Kombinasi ini mirip sayap kanan Arsenal yang sukses banget dengan Saka dan Ben White atau Timber. Eze bebas kreatif, Hincapié jaga pertahanan, bikin lawan susah menebak. Hincapié juga punya pengalaman taktik di Jerman, jadi fleksibel mengatur pertahanan dan bantu serangan, senjata utama buat Arteta. Gabungan ini bisa bantu Arsenal kejar gelar, apalagi musim lalu susah lawan tim bertahan rapat. Dengan Hincapié dan Eze, Arsenal punya strategi baru tembus pertahanan lawan. Intinya, sayap kiri Arsenal sekarang kuat dan seru, bikin tim makin tangguh dan siap bersaing di Liga Inggris. Keputusan Mikel Arteta. Alan Shearer, legenda Newcastle tersebut heran dengan keputusan Mikel Arteta waktu Arsenal kalah dari Liverpool. Shearer khususnya bingung kenapa Eberechi Eze, yang dibeli mahal 67,5 juta pound, tidak main dari menit awal. Menurut Shearer, Eze sudah siap dan bahkan sempat main lawan Liverpool musim ini, jadi gak ada alasan buat main perlahan. Dia bilang seharusnya Eze langsung dipercaya jadi starter, bukan cuma cadangan. Ia pun sempat berdiskusi dengan legenda Arsenal Ian Wright, yang juga bingung sama keputusan itu dan setuju bahwa Eze siap tampil penuh. Selain itu, Shearer kritik gaya main Arsenal yang dianggap kurang berani, terutama saat lawan tim besar di tandang. Dia bilang Arsenal memang jago bola mati, tapi itu gak cukup buat menang semua pertandingan. Untuk jadi juara, Arsenal perlu lebih berani ambil risiko dan tampil agresif, khususnya buat memaksimalkan potensi pemain seperti Eze yang sudah didatangkan mahal. Shearer menegaskan, ketika sudah bayar mahal untuk pemain bintang, klub harus siap memberikan kesempatan penuh agar sang pemain bisa menunjukkan perbedaan yang dibutuhkan di pertandingan besar. Bursa transfer musim panas Arsenal. Resmi bursa transfer musim panas sudah berakhir kemarin. Berikut daftar pemain yang masuk ke Arsenal. Kepa Arrizabalaga dari Chelsea dengan status permanen. Martin Zubimendi dari Real Sociedad dengan status permanen. Christian Norgaard dari Brentford dengan status permanen. Noni Madueke dari Chelsea dengan status permanen. Christian Mosquera dari Valencia dengan status permanen. Victor Gyökeres dari Sporting dengan status permanen. Eberechi Eze dari Crystal Palace dengan status permanen. Piero Hincapié dari Bayer Leverkusen dengan status pinjaman. Berikut daftar pemain yang keluar dari Arsenal. Jorginho ke Flamengo dengan status dilepas. Nathan Butler-Oedeji ke Lausanne dengan status dilepas. Elian Quesada-Thorn ke Alajuelense dengan status dilepas. Kieran Tierney ke Celtic dengan status dilepas. Raheem Sterling ke Chelsea dengan status akhir pinjaman. Neto ke Bournemouth dengan status akhir pinjaman. Nuno Tavares ke Lazio dengan status permanen. Marquinhos ke Cruzeiro dengan status permanen. Takehiro Tomiyasu dilepas dengan status pemain bebas. Karl Hein ke Werder Bremen dengan status pinjaman. Ismail Kabia ke Shrewsbury Town dengan status pinjaman. Sambi Lokonga ke Hamburger dengan status permanen. Fabio Vieira ke Hamburger dengan status pinjaman. Jakub Kiwior ke Porto dengan status pinjaman. Alexander Zinchenko ke Nottingham Forest dengan status pinjaman. Reiss Nelson ke Brentford dengan status pinjaman. Support kami dan follow sosial media Suka The Gunners untuk mengikuti berita yang akan kami sajikan.